Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Hah? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya Rp2.000, bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Hah? Mana ini? Hah? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar! Ayo! Aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Hah? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar. Tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita kesini bukan kita hanya sekedar kumpul. Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekilan sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada undang-undangnya, kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan yang akan ada. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sikulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan, salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka Sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak Pak? Oh tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki, bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar Pak? Betul yang terdampak tol berapa Pak? Yang kena tol itu kurang lebih 80-an. Bedono itu hanya Bedono ya Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa masih ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. Informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Ya, nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya datangi. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Daerah kami, daerah pesisir ini
yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedona yang udah dukuh atau berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. Untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko. Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran kalau tanggul laut itu mau nutup apa namanya? Tentunya kita minta akses ke laut. Iya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Hah? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya 2.000 rupiah. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Hah? Mana ini? Hah? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar. Ayo. Aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Hah? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Oh. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hah? Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita di sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Hah? Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekilan sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012.
bukan dengan Perpres nomor 27, bukan dengan Perpres nomor 52, bukan dengan ATR Permer ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ada undang-undangnya, kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan-pembangunan yang akan ada. Oh. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sekulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak, Pak? Oh, tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar, Pak? Kalau yang terdampak tol berapa, Pak? Terdampak tol itu kurang lebih 80-an. Bedono itu hanya Bedono ya, Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum
30%. Ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya. Ya, nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya dampingi. Ya. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Nah, daerah kami, daerah pesisir ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedona yang udah dukuh ada berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko kan? Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran kalau tanggul laut itu mau nutup apa namanya? Tentunya kita minta akses ke laut. ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Hah? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya 2.000 rupiah. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Hah? Mana ini? Hah? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar! Ayo, aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Hah? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan.
digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita ke sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekilan sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR Permer ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ada undang-undangnya, kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan-pembangunan yang akan ada. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sekulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka sesuai dengan aturan hukum. Pak, pada
isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak, Pak? Oh tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Betul, berapa hektar, Pak? Kalau yang terdampak tol berapa Pak? Yang kena tol itu kurang lebih 80-an. Betul, hanya betul ya Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Ya, nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya dampingi. Ya. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Nah, daerah kami, daerah pesisir ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedona yang udah dukuh ada berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. Untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko. Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran kalau tanggul laut itu mau nutup Tentunya kita minta akses ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya.
Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Hah? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya Rp2.000. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Hah? Mana ini? Hah? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar! Ayo, aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Hah? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Oh. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar. Tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hah? Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita ke sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Hah? Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekilan sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR Pember ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada undang-undangnya kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan-pembangunan yang akan ada. Oh. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sriwulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia
Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang, bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak, Pak? Oh tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Betono berapa hektar, Pak? Kalau yang terdampak tol berapa, Pak? Yang kena tol itu kurang lebih 80-an ya. Betono itu hanya Betono ya, Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Ya, nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya dampingi. Ya. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa mungkin? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Nah, daerah kami, daerah pesisir ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bendona yang udah dukuh atau berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah? Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. Untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko? Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap
mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran kalau tanggul laut itu mau nutup apa namanya? Tentunya kita minta akses ke laut. Ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Hah? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya 2.000 rupiah. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Hah? Mana ini? Hah? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar. Ayo. Aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Hah? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Oh. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar. Tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hah? Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita ke sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Hah? Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekiran sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR Permer ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada undang-undangnya kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan-pembangunan yang akan ada. Oh. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air,
pada mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sikulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka Sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak, Pak? Oh, tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar, Pak? Yang terdampak tol berapa, Pak? Terdampak tol itu kurang lebih 80-an. Bedono itu hanya Bedono ya, Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Nah, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya datangi. Ya. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat tambah atau gimana? pertambakan
budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Dan daerah kami, daerah pesisir, ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedona yang udah dukuh atau berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. untuk Mondoliko udah pindah ke semuanya nggak, Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko kan? Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran tol Tanggul Laut itu mau nutup Tentunya kita minta akses ke laut. Ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya 2.000 rupiah. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Mana ini? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar. Ayo. Aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya?
yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita di sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekilan sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR BPM ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ada undang-undangnya kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan-pembangunan yang akan ada. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sekulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak, Pak? Oh, tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar, Pak? Betul, yang terdampak tol berapa, Pak? Betul, tol itu kurang lebih 3
80-an. Bedono itu hanya Bedono ya Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Ya, nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya dampingi. Ya. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Daerah kami, daerah pesisir, ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedono yang udah dukuh atau berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah? Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. Untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko? Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran tol Tanggul Laut itu mau nutup tentunya kita minta akses ke laut. Ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Tanah NJOP 30%. NJOP mereka 10.000, 30%, hanya Rp2.000. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Mana ini? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar. Ayo. Aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi?
Ini tanah tol untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar. Tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita ke sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekiran sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52. Bukan dengan ATR BPM ATR 2 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ada undang-undangnya, kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan-pembangunan yang akan ada. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sekulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana
yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka Sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanyanya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak, Pak? Oh tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar, Pak? Betul. Yang terdampak tol berapa, Pak? Betul. Tol itu kurang lebih 80-an. Bedono itu hanya Bedono ya, Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Ya, nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya datangi. Ya. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Daerah kami, daerah pesisir ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedono yang udah dukung atau berapa? Ada 3 dukuh. Udah dukung udah? Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. Untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak, Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko. Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah, Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran tol Tanggul Laut itu mau nutup tentunya kita minta akses ke laut. Ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah.
Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Hah? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya Rp2.000. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Hah? Mana ini? Hah? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar! Ayo, aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Hah? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Oh. Tanah bersertifikat, sampai terendam air kami tetap bayar. Tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita ke sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekilan sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR BPM ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Ada undang-undangnya kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan-pembangunan yang akan ada. Oh. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sriwulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu,
Orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka Sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanyanya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak Pak? Oh tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar Pak? Betul. Yang terdampak tol berapa Pak? Betul. Tol itu kurang lebih 80-an. Bedono itu hanya Bedono ya Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya datangi. Ya. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Daerah kami, daerah pesisir ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di Kepulauan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedono yang udah dukung atau berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah Ya.
sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. Untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko. Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran tol Tanggul Laut itu mau nutup tentunya kita minta akses ke laut. Ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Tanah NJOP 30%. NJOP mereka 10.000, 30%, hanya Rp2.000. Bangsat! Aturan apa ini? Aturan apa? Mana ini? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar. Ayo. Aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Tanah bersertifikat sampai terendam air kami tetap bayar PBB-nya, tetap bayar walaupun terendam air. Tapi ketika kalian mau mengingat tanah itu, kalian buat aturan-aturan. Maka hari ini hadirin, yang semuanya hadir, ini yang kita perjuangkan. Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita ke sini bukan kita hanya sekedar kumpul. Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekiran sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR Pember ATR 2 Tahun 2017. Bukan.
Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ada undang-undangnya, kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan yang akan ada. Oh. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka ini. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sikulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka Sesuai dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak, Pak? Oh, tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat, kemudian letter C dan pajak lunas. Pak Kadis sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar, Pak? Betul yang terdampak tol berapa, Pak? Betul. Tol itu kurang lebih 80-an. Bedono itu hanya Bedono ya, Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. Informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran.
Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya. Nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya datangi. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Pak, awal mulanya emang terendam itu karena ada proyek itu? Ya, tentunya terendamnya sedikit banyak, bukan hanya penurunan tanah, akan tetapi dampak sosial pembangunan yang ada di daerah Semarang, baik kawasan industri Terboyo maupun marina serta bandara. Hukum air tentunya kita mengerti dan memahami, mencari tempat yang lebih rendah. Daerah kami, daerah pesisir, ini yang terendam secara keseluruhan tanpa terkecuali. Bahkan desa-desa di kewilayahan Sayung ada 13 yang saat ini sudah terancam terendam air. Pak, yang di Bedono yang udah dukuh ada berapa? Ada 3 dukuh. 3 dukuh udah Ya, sudah relokasi. Ini yang sudah relokasi Tambak Sari, Rajosari Sene, dan saat ini tengah berproses Dukuh Mondoliko. Sangat memprihatinkan. untuk Mondoliko udah pindah semuanya nggak Pak? Ini masih tersisa 30-an dari 130 KK, masih 30 yang memang belum siap untuk mendapatkan tanah. Tapi mereka masih bertahan di Mondoliko tuh? Mereka ngekos, mereka ikut serta keluarganya yang memang kelonggaran untuk tempat tinggal dan untuk bertahan saat. Tapi saya sebagai kepala desa siap mendampingi warga dan mengupayakan dengan sebaik-baiknya. Nah Pak, terakhir Pak, untuk yang di nelayan di Morosari ada kekhawatiran tol Tanggul Laut itu mau nutup Tentunya kita minta akses ke laut. ya, minta akses dari pembangunan tol tersebut. Kantor Ganjar Pranowo digeruduk ratusan warga terdampak tol Semarang-Demak. Ratusan warga Demak dan sejumlah massa yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Terdampak Tol Semarang-Demak melakukan aksi di Jalan Pahlawan, Semarang, Jawa Tengah, Senin, tanggal 31 Juli tahun 2023. Mereka menagih janji yang tak jelas hingga saat ini soal ganti rugi tanah musnah untuk lahan proyek tol Semarang-Demak. Dalam orasinya, warga meneriakkan protes atas ketidakjelasan pembayaran ganti rugi tanah musnah oleh pemerintah. Perwakilan warga dan massa pun terus meneriakkan nama Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai orang yang harus bertanggung jawab atas nasib mereka yang tak jua dapat ganti rugi tanah musnah. Hal senada juga disampaikan Kepala Desa Bedono, Demak, Agus Salim, yang ikut mendampingi warganya berdemo. Menurut Agus, tuntutan warga sebenarnya tidak berlebihan, hanya ingin perhatian pemerintah atas tanahnya yang terkena untuk proyek tol Semarang-Demak. Warga tidak terima bila disebut tanah musnah, karena mereka punya sertifikat, rutin membayar PBB-nya. Beberapa desa di Demak yakni Desa Bedono dan Desa Sriwulan dengan luas lebih dari 100 hektare menjadi daerah yang paling banyak mengalami tanah musnah yang kini dipakai untuk proyek tol Semarang-Demak. Mereka akan dibayar berapa? Hah? Tanah NJOP 30%, NJOP mereka 10.000, 30%, hanya 2.000 rupiah. Bangsa! Aturan apa ini? Aturan apa? Hah? Mana ini? Hah? Mana Pak Ganjar? Keluar Pak Ganjar. Ayo. Aturan sudah jelas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Kenapa kalian kangkangi? Hah? Ini tanah tol, untuk jalan tol, bukan jalan umum. Ini bisnis, masuk tol bayar hadirin. Siapa yang bilang ini untuk kepentingan umum? Kami di sini tidak ada yang punya mobil, bapak-bapak, tidak akan pernah menggunakan tol itu. Jangan arogan. Kalian tuh dibayar, digaji untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk menindas rakyat. Oh.
hari ini hadirin, yang semuanya hadir. Ini yang kita perjuangkan. Hari ini Kota Semarang tahap 1 belum juga dibayar. Janji, kapan mau bayarnya? Bayar segera tahap 1. Tahap 1 saja belum dibayar, apalagi yang lain. Pak Ganjar, dengar nggak? Hadirin, ini yang mau kita sampaikan. Jadi kumpulnya kita kesini bukan kita hanya sekedar kumpul. Kita perjuangkan ini. Kita perjuangkan sampai sekilan sejengkal tanah orang-orang Demak ini dibayar dengan wajar. Dibayar dengan wajar. Sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Bukan dengan Perpres Nomor 27, bukan dengan Perpres Nomor 52, bukan dengan ATR Permer ATR 27 tahun 2017. Bukan. Itu yang sekarang kami tuntut, bayar dengan aturan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Ada undang-undangnya, kami bicara di sini. Segera. Dan satu yang harus kita tolak yang paling keras adalah jangan pernah ada penerapan tanah musnah. Bukan hanya di Demak, bukan hanya di Semarang, tapi di seluruh Indonesia nanti pembangunan yang akan ada. Karena ini titik awal, Pak. Jika hari ini perjuangan kita tidak membuahkan hasil, maka saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, yang ada di IKN, yang ada di mana-mana nanti yang tanahnya terendam air, akan dianggap tanah musnah oleh mereka-mereka. Maka hari ini kita akan tetap berjuang, kita akan tetap bersatu, kita akan terus tuntut sampai mereka mau jawab, sampai mereka mau mengabulkan apa yang kita minta. Setuju? Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih semangat kawan-kawan sekalian. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Kita di sini untuk menyuarakan suara-suara keadilan dari beberapa daerah, terkhususnya di daerah Bedono, Sikulan, dan Purwosari, Kabupaten Demak itu sendiri. Maka dari itu, orasi yang selanjutnya saya serahkan kepada Bung Abbas selaku koordinator lapangan pada aksi pagi hari ini Aliansi Masyarakat Terdampak Tol Semarang Demak. Silakan Bung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam keadilan. Kepada yang terhormat Bapak Presiden Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo. Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kepada yang terhormat dan perhatian kepada seluruh instansi-instansi yang berkepentingan terhadap penyelesaian masalah tol Demak Semarang. Bahwa kami hari ini hadir melakukan aksi ini adalah bagian daripada titik jenuh yang sudah kami rasakan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Masyarakat kesepian, masyarakat mengharapkan suatu kepastian keadilan di Jawa Tengah ini untuk bagaimana menciptakan keadaan yang bagaimana membahagiakan masyarakat Bapak Ibu. Sayangkan Bapak Ibu, ketika proses pembangunan tol Demak Semarang Bapak Ibu, maka kita bisa melihat dan mencermati di mana posisi rakyat terdampak sebenarnya, di mana hak mereka dengan aturan hukum. Pak, ada isu yang menyebut bahwa sebenarnya warga-warga ini tanahnya udah di DP atau dijualkan kepada beberapa orang lain di luar warga. Benar nggak Pak? Oh tidak benar. Jadi tanah-tanah warga itu masih dimiliki bersertifikat
kemudian letter C, dan pajak lunas. Pak Kades sendiri juga terdampak sendiri juga ya Pak? Semuanya terdampak. Satu desa kami ini tidak ada yang aman dari air banjir. Bedono berapa hektar Pak? Betul, yang terdampak tol berapa Pak? Yang kena tol itu kurang lebih 80-an. Bedono itu hanya Bedono ya Pak? Semua terdampak. Dan warga itu menuntut semua tanah yang tidak bisa diakses, maka yang terkena tol itu harus dibebaskan. 80 hektar itu milik berapa warga? 113. Ya. Oh, untuk ganti untungnya berapa Pak? Apa maksudnya ganti ruginya sampai kemarin? Kami belum 30%. ada informasi, namun dengan nominasi 30% dari harga pasaran. Jadi itu dianggap angka mati ya di situ ya? Ya, nah ini yang mencederai hati mereka sehingga mereka menyampaikan aspirasi. Kami sampaikan masyarakat kemanapun saya dampingi. Nah, terus sampai saat ini warga kemana ini Pak? Apa masih beraktivitas di situ atau seperti apa? Setiap hari mereka beraktivitas. Yang terkena tol itu juga dibuat Tambah atau gimana? pertambakan budidaya kerang hijau, jaring-jaring ikan, dan juga untuk pemancingan. Awal mulanya emang